Selamat datang di channel Star Film Group. Kita akan membahas film bergenre action mystery, menceritakan seorang kakak ipar seksi berubah menjadi agen cantik yang menyamar menjadi wanita pengencrot demi melawan organisasi kriminal dan balas dendam demi cinta. Seperti apakah keseruan dari filmnya? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan suatu pertemuan para bos kejahatan yang menamakan kelompok mereka dengan sebutan Grup M Club. Mereka ini merupakan jaringan internasional kejahatan, perdagangan manusia dan organ tubuh, yang dimana di kawasan Asia Tenggara dipimpin oleh bos yang bernama Basong. Di sisi lain, pemerintah beberapa negara berupaya telah membentuk Satgas Anti Kejahatan. Mereka telah menyisipkan beberapa agen mereka. Satgas ini dinamai dengan Atom, dan untuk menyelesaikan operasi ini, mereka menargetkan Basong sebagai target utama mereka. Kemudian pimpinan Atom telah menugaskan beberapa para agen cantik yang terdiri dari Yami, Yunzi, serta anggota bayaran bernama Nikki dan Vicky. Para agen ini melakukan penyamaran sebagai wanita penghibur bagi para bos Grup M. Setelah berhasil mendekati para bos tersebut, agen-agen ini kemudian menghabisi para bos itu. Terkecuali Basong yang rupanya telah mengetahui penyamaran mereka, sehingga Yunzi dijadikan sandera oleh Basong. Karena mengetahui penyamarannya telah terbongkar, pada akhirnya Yami memutuskan untuk menyelamatkan Yunzi yang merupakan tanggung jawabnya. Yami menjamin keselamatan anggotanya dalam misi ini. Namun saat diuji oleh Basong, Yami dipaksa bertarung melawan Algojo Basong. Setelah berhasil mengalahkan Algojo tersebut, tiba-tiba terjadi kebakaran serta ledakan di sekitar Basong. Dan pada akhirnya, Basong serta Yunzi terkena oleh ledakan tersebut. Beruntung Yami berhasil menghindar dan menyelamatkan diri dari ledakan tersebut. Setelah 3 tahun berlalu dari peristiwa misi yang gagal tersebut, Yami telah dibebas tugaskan dari Atom. Terlihat Yami telah menjalani kehidupan seperti masyarakat normal pada umumnya. Dia menjalani rutinitasnya sebagai seorang istri dalam rumah tangga yang bahagia. Hingga di suatu pagi, tiba-tiba sekelompok penjahat mendatangi rumah mereka dan menyandra suaminya yang bernama Fang Li. Karena telah menjadi istri sahnya, Yami dengan keahliannya dapat menaklukkan 2 penjahat dan menghabisinya. Namun jati diri yang selama ini disembunyikannya dari Fang Li akhirnya terbongkar. Seorang penjahat bertopeng memberikan jaminan akan membebaskan suaminya, asalkan Yami mau menyelesaikan misi-misi yang diberikannya. Karena di bawah tekanan, pada akhirnya dengan terpaksa, ia mau menerima misi tersebut dan memaksanya melakukan kembali pekerjaan menjadi agen mata-mata yang kali ini dilakukan untuk dirinya sendiri. Setelah peristiwa itu, Yami memutuskan menemui mantan temannya di Atom dan meminta barang-barang lamanya, yaitu berupa perlengkapan senjata. Setelah semua persiapan sudah lengkap, tibalah Yami memulai misi yang diberikan oleh pria bertopeng, yang dimana dalam misi kali ini, Yami menargetkan seorang direktur rumah sakit bawah tanah M bernama Dr. G, dan untuk mengetahui lokasi rumah sakit tersebut, ia memutuskan mencari informan Dr. G. Untuk mencari petunjuk kepada seorang laki-laki, dia menyamar menjadi wanita penghibur. Setelah berhasil mendekati informan tersebut, dengan sedikit kelihayannya serta rayuan maut yang membuat nafsu terbangun, akhirnya informan itu pingsan. Setelah tersadar, informan tersebut mendapati pinggangnya telah terluka dan dia memutuskan menemui Dr. G di markasnya. Namun setelah diperiksa oleh Dr. J, rupanya di dalam luka tersebut
terdapat alat pelacak. Dengan bantuan alat pelacak tersebut, kemudian Yami mendatangi tempat Dr. J yang ternyata berada di salah satu bangunan di kawasan pasar tradisional, dan rata-rata pedagang di pasar tersebut adalah anak buah Dr. J, sehingga kedatangan Yami dengan mudah diketahui. Akan tetapi, Dr. J memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan Yami menghampirinya, dengan tujuan Yami akan dijadikan sebagai stok organ. Tetapi penyergapan Yami bukannya tanpa persiapan. Setelah mengetahui situasi dirinya terancam, secara tiba-tiba aliran listrik konslet dan membuat listrik padam. Kemudian dengan serangan senjata serbu Yami, seluruh anak buah Dr. J tewas seketika. Dalam keadaan panik, si informan menembak sosok wanita yang ada di depannya dengan brutal, dan sosok tersebut langsung terkapar. Tetapi rupanya sosok itu adalah Yami yang hanya berpura-pura. Yami kemudian menghabisi sang informan itu. Setelah itu, Yami menghadapi Dr. J yang ternyata musuh yang tangguh bagi Yami. Karena Dr. J selain ahli bedah, dia juga ahli bela diri, sehingga pertarungan pun tak dapat terhindarkan. Di beberapa momen pertarungan, Yami sempat terdesak. Akan tetapi, karena kelengahan Dr. J, pada akhirnya Dr. J dapat bertemu malaikat maut. Beberapa waktu kemudian, setelah misi pertamanya berhasil dilakukan, Yami mendapati bahwa pria bertopeng mengirimkan Yami amplop, dan di dalam amplop tersebut berisi file-file tentang informasi dari target berikutnya, yaitu seorang guru spiritual yang disebut sebagai Master. Sang Master sendiri mempunyai wilayah kekuasaan di sebuah pulau pribadi di perairan internasional dan merupakan sumber suplai terpenting dari grup N. Karena mengetahui ini adalah pulau pribadi yang dijaga sangat ketat, akhirnya Yami mendekati seorang pria yang ada hubungan bisnis dengan sang Master. Pria ini bernama Michael. Melalui Michael inilah Yami menggali seluruh informasi tentang kepribadian si Master, dan agar bisa diterima di pulau tersebut, Yami menyamar menjadi istri Michael agar bisa lebih akrab dengan si Master. Michael memberikan sebuah koin kuno kepada Yami. Diketahui bahwa si Master adalah kolektor koin kuno. Namun saat Yami menunjukkan koin kunonya pada si Master, rupanya saat di pulau sang Master terlihat dihuni oleh wanita-wanita yang telah diperbudak dan telah dicuci otaknya oleh si Master. Setelah keliling di pulau tersebut, Yami mendapati sesosok wanita yang sangat dikenalinya, yaitu Yunzi, yang ternyata masih hidup. Akan tetapi, setelah didekatinya, rupanya wanita yang dipanggilnya Yunzi itu tidak mengenalinya dan mengatakan namanya adalah bunga kecil. Rupanya Yunzi juga telah terpengaruh dari cuci otak dari si Master. Ketika malam tiba, Master mengadakan pertunjukan yang berupa pertarungan sampai mati di antara 8 wanita. Di sini para tamu diminta oleh si Master untuk memasang taruhan bagi wanita-wanita tersebut. Bagi tamu yang memenangkan taruhan itu, maka tamu tersebut berhak mendapatkan wanita itu. Ketika telah ada pemenang dari acara tersebut, tiba-tiba Yami menantang taruhan si Master. Yami mengatakan jika dirinya sanggup memenangi pertarungan tersebut, Yami meminta agar si Master menunjukkan koleksi wanita terbaiknya. Mendengar hal itu, si Master menyanggupi permintaan Yami. Kemudian pertarungan pun dimulai yang melibatkan Yami sendiri sebagai petarungnya. Beruntung dengan mudah, Yami memenangkan adu kekuatan itu. Di keesokan harinya, tibalah si Master memperkenalkan wanita yang menjadi andalannya. Rupanya wanita itu adalah Yunzi, dan ternyata si Master telah menyadari penyamaran Yami, dan atas perintah si Master, Yunzi mulai menyerang Yami. Saat dalam pertarungan itulah, Yami mencoba menyadarkan kembali Yunzi dengan kata-katanya. Ketika Yunzi mulai sedikit sadar dari pengaruh si Master, tiba-tiba si Master menyerang Yunzi dan membutakan matanya. Setelah itu, terjadilah aksi baku hantam antara Yami dan si Master. Dengan jurus tusukan yang mematikan di leher, akhirnya si Master tewas di tempat itu.
Kemudian terjadilah kekacauan di pulau tersebut sehingga Yame dapat menyelamatkan Yunzi dan mengobati rasa bersalahnya selama ini. Setelah menjalani beberapa misi, kini Yame kembali ke misi awalnya yang dulu belum sempat ia selesaikan. Dia meminta kepada pria bertopeng agar memberikan seluruh informasi tentang grup M, dan pada akhirnya Yame pun berhasil menggagalkan semua transaksi bisnis yang dilakukan oleh anggota grup M. Merasa kegiatan bisnisnya mulai terancam, Basong yang selama ini dikira telah tewas akhirnya mengumpulkan seluruh pimpinan cabang. Setelah para pimpinan ini berkumpul, rupanya terjadi saling curiga di antara mereka. Basong mulai mencurigai para bos ini ingin menguasai bisnis sepenuhnya. Lalu perkiraan Basong memang tepat karena memang para bos ini akan menghabisi Basong jika ada kesempatan. Ketika ada kesempatan itu, Basong ditodongkan sebuah pistol. Namun anak buah Basong langsung dengan sigap menghabisi bos-bos itu. Ternyata anak buah tersebut rupanya si kembar Piki dan Niki. Dengan kemampuan mereka, seluruh pimpinan cabang dihabisi tanpa ampun. Akan tetapi, rupanya masih ada satu bos yang masih hidup yang merupakan penyamaran dari Yame. Melihat hal itu, akhirnya Basong meninggalkan mereka bertiga dan tidak mau mengganggu pertarungan tersebut. Ketika Yame bertanya mengapa mereka seperti ini, ternyata Piki dan Niki hanya mau menerima perintah kepada orang yang mampu membayar mereka lebih besar. Sehingga pertarungan sengit pun terjadi antara Yame dan si kembar. Saat Yame dapat melumpuhkan salah satunya dari si kembar, maka dengan itu Yame bisa menaklukkan mereka berdua. Namun mengingat tujuannya mengincar Basong, Yame pun masih memberikan kesempatan dan tidak menghabisi si kembar. Scene berpindah, terlihat pria bertopeng kembali menghubungi Yame dan mengatakan bahwa yang diinginkannya hanya kode sandi perusahaan grup M yang diletakkan di mata palsu Basong. Setelah itu, Yame mendatangi tempat Basong. Tanpa perlawanan yang berarti, Yame dapat menumpukan pengawal serta menyandra Basong. Setelah mendapatkan mata palsu tersebut, Yame meminta pertukaran kepada pria bertopeng. Yame mengatakan jika si pria bertopeng membebaskan Fangli, maka ia akan memberikan mata itu. Namun jika tidak, Yame akan menghancurkannya. Pada akhirnya, proses pertukaran pun terjadi. Setelah memberikan mata palsu itu, Fangli pun dibebaskan. Akan tetapi, ketika pria bertopeng itu lengah, Basong berdiri dan menodongkan pistolnya. Namun setelah ia membuka topengnya, rupanya pria itu adalah Liming, anak buah kepercayaannya sendiri. Sehingga Basong pun terkejut serta memaksa Liming mengatakan alasan mengapa ia mengkhianatinya. Terungkaplah fakta bahwa ternyata Liming sebenarnya merupakan mantan anggota Atom yang karena kegagalan misi Yame membuat temannya dibantai oleh Basong, yang dihabisi satu persatu dan dibersihkan dari agen penyusup. Sehingga itulah alasan Liming menyalahkan Yame dan sangat dendam kepada Basong. Ketika hendak menghabisi Basong, Yame dengan sigap mencoba menyadarkan Liming bahwa membunuh Basong bukan keinginan para rekan-rekannya. Setelah Liming dapat ditaklukkan dengan kata-kata, akhirnya bantuan dari Atom pun datang dan menangkap Liming serta Basong yang ada di tempat tersebut. Setelah semuanya berakhir, terlihat Yame bisa bersatu lagi dengan Fangli. Terlihat juga Yame bisa bersama lagi dengan Yunzi. Dan film pun berakhir dengan memperlihatkan kebersamaan di antara Yame dan Yunzi yang seperti saudara.